Ya, kayak gitulah model kau Gus, ya. Ku praktekkan gaya kau ya Gus. Ya, kayak gini gaya kau Gus. Kau mau nengok gaya kau Gus? Mau nengok kau Gus? Hah? Kayak gini gaya kau Gus. Ya, kayak gini gaya kau. Ya, tak kemana-mana perban kau udah nggak jelas. Nih, kayak gini gaya kau Gus. Bentar ya. Apa kayak gini gayanya, ha? Hah? Nah, begini gaya kau Gus. Kayak gini. Kayak zombie. Tetapi harap diingat, ini tanda kutip, tanda poin yang harus kita ketahui. Kalau sudah disebutkan donasi, tidak diperuntukkan kepada hal di luar daripada yang dituju atau yang diminta oleh objek. Kalau disimpankan di luar daripada permintaan objek, ini berarti bukan donasi namanya. Terlalu enak dong hidup ini, ya. Kita kumpulkan banyak-banyak uang untuk membantu orang tersebut, orang yang kita bantu ini menyalahgunakan kepada porsi yang lain, itu namanya bukan donasi. Siapapun donatur tidak akan mau dong melakukan hal itu. Belum tentu donatur itu mempunyai uang yang banyak juga, tapi dia karena nilai kemanusiaannya dia lakukan tindakan itu, tentu melalui suatu yayasan atau perkumpulan yang terakomodir. Kira-kira begitu ya. Oke. Bicara donasi, ini kan momennya pengobatan, yaitu perkara kasus penyiraman air keras Agus, ya kan, untuk minta tolong ke Novi. Novi pun juga minta tolong ke Denny Sumargo untuk menyebarkan bantuan itu. Namun di salah paham dalam konteks itu, ada rekening Agus sendiri yang masuk, akhirnya masuk ke rekening Agus sekitar 1,3 M. Ya kan, tapi dari pihak yayasan bertanggung jawab dong untuk perkara kasus duit itu, dan akhirnya dia meminta. Itu prosedur yang salah atau benar? Jadi begini ya, mungkin di dalam keterangan saya terdahulu saya sudah sampaikan ya. Yang saya ketahui Novi ini bertemu dengan Agus nih. Dan pihak Agus minta bantuan Novi untuk membantu pengobatan dia karena disiram air keras oleh orang lain, oleh siapapun itu. Dengan nilai kemanusiaan ini, Novi melakukan tindakan itu. Tentu dalam suatu ikatan perjanjian saya akan bantu untuk pengobatan mata, bukan yang lain loh ya. Ternyata terkumpul uang tuh kok nggak salah, itu sekitar 35 jutaan lah nggak salah. Pertama, ternyata untuk mengobatin tidak cukup, kan gitu. Nah, mintalah koordinasi dengan Denny Sumargo. Nah, sehingga dilakukan melalui podcastnya itu terakumulasi uang kurang lebih 1,5 M kurang lebih ya. Nah, di dalam perjalanannya yang saya ketahui menurut keterangan Novi ini, bahwa Novi sudah mengatakan kepada Denny Sumargo supaya melalui yayasannya. Sudah betul-betulnya memang seharusnya melalui yayasannya karena yang minta itu Novi. Ternyata secara implisit rekening Agus yang dikirimkan ke Denny Sumargo. Nah, inilah jadi pokok masalah. Nah, kemudian Novi meminta pertanggungjawabannya kembalikan ke yayasan supaya sesuai dengan etika prosedurnya. Ya nggak mungkin dong, yayasan yang minta kok tiba-tiba larinya ke sana. Nah, disinilah awal mula kekisruan itu, ya. Jadi sehingga di dalam proses perjalanannya, tentunya Novi minta supaya Agus melakukan pengobatan melalui yayasan ini, kemanapun akan dilakukan pengobatan itu sesuai dengan jumlah dana yang ada. Kira-kira gitu mula-mulanya ya. Oke, bicara mula-mula, tapi pada akhirnya ya kan, pertemuan pertama deadlock, pertemuan kedua juga gagal. Ya kan, dari situ pun juga all out-nya si Novi merasa dalam poin-poin perjanjian itu memberatkan dia dalam tanda kutip untuk biaya sumber hidup, untuk buat donasi lagi. Gimana melihat donasi badan ini? turunan. Kadang-kadang saya jadi ketawa dan lucu juga ya. Nanti lama-lama orang semua juga mau kayak gitu dong, kan gitu. Harusnya ya, apa yang sudah dilakukan tindakan Novi ini harusnya diapresiasi, itu loh.
dia sudah melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Saya nggak ngerti pertemuan antara lawyer itu, silakanlah mereka yang punya hak. Saya tidak mau campur tentang masalah itu. Apapun keputusan mereka itu mereka lah yang tahu. Tetapi di dalam in mind saya berpikir, lah Novi aja mencari uang ini dengan susah payah 1,5 M. Kok di dalam kesepakatan ada lagi untuk seumur hidup? Emangnya siapa? Emangnya yang Agus aja yang membutuhkan pertolongan? Banyak manusia-manusia di Indonesia ini yang membutuhkan pertolongan. Apalagi yang saya dengar untuk kebutuhan seumur hidup. Nah loh, hebat sekali. Ini orang mendengarnya juga jadi lucu gitu loh. Nah, saya nggak berbicara tentang apa yang dibicarakan mereka. Kalau dengan hal ini, Novi Wokot itu wajar manusiawi dong. Dia kok merasa kok disudutkan, padahal dia sudah melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Ya kalau sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan itu, kalau mau laksanakan. Kalau sudah habis, itu tergantung situasional. Tidak bisa dipaksakan untuk Novi untuk melakukan lagi mengumpulkan donasi-donasi dari para donatur. Lah emang siapa sih Agus itu? Kok enak bener hidup ini? Lah Novi mengumpulkan udah susah. Kok malah dipaksakan dia punya tanggung jawab? Enak anaknya si Agus. Itu kira-kira. Jadi mari kita berpikir rasional, jernih, jangan jadi diazas manfaatkan. Ya, ini yang sangat saya sayangkan. Jadi siapapun itu saya tidak mau pihak pada siapa. Saya lihat struktur yang benar, etika yang benar. Novi sudah melakukan mediasi dengan baik, jangan pula dia yang dijepit. Wajar dong secara manusiawi, saya udah capek kok malah saya mau disudutkan. Ya wajar aja dia walk out. Jangan pula disalahkan, emang siapa dia? Emang siapa sih Agus ini? Itu kira-kira. Jadi mari kita sama-sama lah, kita coba berpikir betul-betul sesuai dengan akal sehat kita. Nilai-nilai kemanusiaan tapi bukan memaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan Novi. Kira-kira gitu ya. Bang, berarti bisa dibilang Abang setuju dengan Novi tidak tanda tangan terkait klausul yang dari pihak Agus, terus kalau Novi saja tanda tangan, itu sama aja Novi dijebak ya Bang, berarti dengan klausul tersebut. Karena kan ada inti poinnya kalau nggak salah, di antara salah satu pihak kalau ada yang meninggal, donasi tersebut harus tetap berjalan sampai 7 turunan gitu Bang. Kan lucu. Kok bisa-bisanya kok bisa berjalan terus donasi untuk yang bersangkutan? Ini saya katakan tadi, emangnya dia punya kelebihan apa di dunia persilatan ini? Emang kelebihan apa? Emang hanya dia membutuhkan bantuan uluran tangan daripada manusia-manusia yang mau memberikan donasinya. Novi melakukan itu sudah sesuai dengan etika prosedur yang ada. Kalaupun seandainya uang ini mau diakumulasikan pada pengobatannya, silakan monggo. Tapi kalau harus berkelanjutan, tidak ada istilahnya itu kewajiban Novi untuk melakukan tindakan itu. Kalau dia tidak mau apa? Siapa yang maksa? Emang ada hukumnya? Nggak ada hukumnya. Kalau dia dilakukan tuh tanda tangan itu sama betul, itu pasti menjebak. Nanti itu jadi utang dia. Kalau tidak dia lakukan, nah dia jadi masalah. Wajar saja dia walk out. Kok enak banget. Gitu loh. Ini kira-kira. Jadi saya kadang-kadang bingung juga. Yo guys, balik lagi di Uhi Kelvin. Kita lanjut lagi dalam kasus Agus guys, yang nggak pernah kalah-kalah. Nah ini ada sebuah orang yang lagi mau pansos lagi sepertinya, yaitu Alvin Lim ya. Dia datang-datang ujuk-ujuk deh, makin memperkeruh keadaan si kasusnya Agus ini ya. Dia datang-datang terus marah-marah yang nggak jelas, mungkin tensinya lagi naik atau gimana guys, atau mungkin banyak tagihan ya di sana ya. Yuk kita lihat bareng-bareng videonya guys. Itu uang lebih penting daripada pengobatan. Saya tantang. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Iya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Itu mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu. Berani kayak begitu. Ya kan? Jadi jangan pikir uang melevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak.
Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan perikemanusiaan. Pak, daripada lu teriak-teriak ya Pak ya, lebih baik lu 3 miliar ya, daripada buat Tenovi, lebih baik lu buat Agus, lebih bermanfaat daripada ribut ya, daripada memperkeruh keadaan gitu loh ya. Menurut aku ya Pak ya, kalau boleh berpendapat nih ya, lebih baik uangnya yang 3 miliar buat Agus, jadi untuk menggantikan 1,3 miliar. Nah 1,3 miliarnya yang ada di tangannya Tenovi biar didonasikan buat orang-orang yang membutuhkan yang lainnya, karena masih banyak ya orang-orang yang membutuhkan donasi gitu loh guys ya. Nah yang 3 miliar dari Bapak ini kasih ke Agus untuk menggantikan, nah selesaikan masalah gitu ya, nggak usah ada ribut-ribut uang donasi, karena kan udah diganti sama Alvin Lim ya, kalau dia benar-benar mau memberikan uang 3 miliar, kalau mau ya, nggak cuma cuap-cuap di media gitu ya, bahwasanya dia akan memberikan uang 3 miliar kalau seandainya Tenovi mau disiram gitu loh guys ya. Daripada bikin tantangan seperti itu, memperkeruh keadaan, lebih baik 3 miliar itu dikasih ke Agus. Nah setelah itu Agus sudah nggak usah lagi ini gitu ya, karena si Agusnya ribut karena 1,3 miliar ini tuh hilang gitu loh guys ya. Kalau udah dikasih 3 miliar juga dia bakal mingkem mulutnya, mingkem gitu loh. Jadi buat Bapak ya, kalau emang punya 3 miliar ya, jangan hanya cuap-cuap di media gitu loh guys ya. Nah kita lanjut lagi, kesel gue lihat ya, kita lihat aja. Melanggar hak asasi manusia ini ya, dan kita minta ini dibereskan secepatnya. Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jalur hukum, ultimum remedium, lapor polisi ya. Lapor polisi bukan hanya penggelapan atau pemerasan di sini ya, kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian material. Ini kerugian material mata nggak bisa lihat loh, nggak bisa dinilai, nggak bisa diukur dengan uang ya. Mau Densu atau mau si Novi ya kan, kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan air keras. Ayo kapan? Saya bawa, dia mau mobil versi saya kasih 3 miliar, mau cash saya kasih, saya bawa cash. Ini kok Alvin ngapain kok kayak gitu kok, Diminum nantangin obat. atau ngapain nih, nyuruh-nyuruh orang buat ngerasain kayak Agus lah. Dia mulutnya nggak kayak Agus begitu awal karena mulutnya sendiri yang nggak bisa ngejaga omongan. Kalau kok Alvin beneran ada uang 3M atau mobil mewah itu, ya kasih aja ke Agus. Nggak usah repot-repot donasi, nggak usah repot-repot ngerebutin duit donasi itu, kan kelar masalah, nggak jadi panjang. Bener. Kan? Maksud gua omongan orang yang ngerti hukum apakah kayak gini, apakah pantas buat diucapin di tengah umum kayak gini? Kalau kita ulas balik masalah awal gara-gara ada keributan ini, itu uang donasi dibagi-bagiin nggak sesuai keinginan, nggak sesuai permintaan di awal buat sembuhin mata, jadinya heboh tuh dana disalahgunakan. Emang kalau udah donasi bukan haknya si donatur, tapi itu duit awalnya buat apa? Berarti dia bohong dong. Janjinya buat pengobatan malah buat bayar rumah. Belanja ini, belanja itu. Kayaknya benar kata ibu ini nih. Gue setuju banget nih. 200 rupiahnya boleh donasi kak? Boleh, asal jangan kasih bonus. Alvin Lim sekarang jadi kuasa hukumnya Agus. Katanya demi kemanusiaan. Nih buat Pak Alvin Lim, kalau memang untuk kemanusiaan Pak Alvin, ya saya kasih tahu kronologisnya. Yang menzolimi Agus itu Aji, menyiram pakai air keras, kan begitu. Itu kalau demi kemanusiaan berarti Anda yang disasar itu, yang jadi target adalah Aji, dan Aji sekarang sudah di penjara. Artinya sudah selesai ini. Kalau Anda menjadi kuasa hukumnya Agus kok yang diserang Novi, berarti bukan demi kemanusiaan, tapi demi duit. Ya, Pak Alvin, meskipun Anda ngomong mau sekeras apapun, mau teriak-teriak apapun, mau pingsan lagi kayak waktu itu, kalau itu yang diserang adalah Novi, berarti bukan lagi kemanusiaan, tetapi duit. Bener, setuju. Duit tuh. Saya juga kan salah satu anak 9 naga. Saya punya akses ke hospital juga kalau memang dibutuhkan. Kalau di luar negeri, kita ada di Guangzhou,
Di situ kalau di dalam negeri ya kita ada beberapa rumah sakit yang bisa mengakomodir lah, intinya tanpa biaya gitu. Cuma kan bukan di situ masalahnya, ini kan kita harus membereskan yang namanya uang donasi itu kan bukan hanya untuk pengobatan. Namanya orang memberi itu buat apa aja sebenarnya sudah harus diikhlaskan. Ya, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Nih dramanya si Agus nih ya, hari-hari ada aja gebrakannya. Hari-hari ada aja aktor baru yang masuk ke geng dia. Nih, sekarang nih tiba-tiba Alvin Lim belain dia. Bahkan Alvin Lim nantang Tenovi ya bakal ngasih 3 miliar ke Tenovi asal Tenovi mau disiram pakai air keras. Ini mohon maaf banget nih, Tenovi sibuk lagi nyiram tanaman hidroponik, jadi nggak sempet nyiram-nyiraman air keras begitu. Dan gue denger-denger kan katanya si Alvin Lim ini anaknya 9 naga. Dia sendiri yang bilang ya kan. Nah gue cari tahu tuh di Google muka-muka 9 naga itu kayak mana. Muncullah foto-foto ini. Ini bapaknya Alvin Lim yang mana nih? Yang mana yang ngefotoin apa yang mana? Sampai gue minta bantuan sama Son Goku loh di Dragon Ball itu ya. Karena dia punya naga juga. Masalahnya yang gue reaction ini anaknya 9 naga. Kan gue takut kenapa-kenapa ya. Ya udah, gue di backingin aja sama Son Goku Dragon Ball. Terus kata si Alvin Lim, kasus yang menimpa si Agus ini melanggar hak asasi manusia. Masalahnya si Alvin ini udah memastikan apa belum nih si Agus ini manusia apa bukan, takutnya lah Bu. Terus Alvin juga bilang, masalah ini harus diselesaikan segera ya. Kalau nggak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, lebih baik diselesaikan dengan cara hukum. Kalau kata gue, kalau nggak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mending diselesaikan dengan cara imunisasi. Soalnya si Agus ini dikit-dikit tantrum, dikit-dikit nangis gitu, kayak bayi. Terus lu tahu nggak konyolnya apa? Konyolnya Alvin Lim bilang dia kan bakal lapor polisi nih, karena ini kasusnya bukan cuma penggelapan atau pemerasan aja. Bahkan rumahnya Tenovi sama rumahnya Densu itu bisa diambil sama mereka buat mengganti material yang kemarin-kemarin itu udah merugikan pihak Agus gitu. Gila. Nah, ini ada komentar dari Kak Densu dan masih Tenovi ya. Sabar Pak, tuh komentar dari Tenovi. Kalau Kak Densu nggak berani Bang, uang 3 miliarnya kasih ke Agus aja Bang. Benar, setuju dengan Kak Densu. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya guys ya. See you guys.